Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Venika Yuliasari dengan nomor NIM 8603933823. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Tanpa adanya pilar yang kuat, proses pendidikan akan kehilangan arah dan sulit menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Dalam pendidikan Indonesia, pilar tidak hanya berfungsi sebagai landasan akademik, tetapi juga sebagai dasar pembentukan karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu, tetapi juga harus membentuk manusia yang berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang dikenal dengan semboyan 1. Ing ngarsa sung tulodo, 2. Ing madya mangun warsa, dan yang ketiga yaitu tutwuri handayani. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai ing ngarsa sung tulodo. Artinya, di depan memberi teladan. Guru menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, disiplin, dan tanggung jawab. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang sangat efektif. Peserta didik cenderung meniru apa yang mereka lihat. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Artinya, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik dalam proses belajar. Guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong kreativitas, partisipasi, dan motivasi belajar. Yang ketiga, ada tutwuri handayani. Artinya, di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, tetapi juga memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu, tetapi juga pembinaan, karakter, dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, pada poin ketiga ini, kita akan membahas mengenai relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan, bahkan semakin dibutuhkan. Relevansinya yaitu, dalam pembelajaran daring, guru tetap harus menerapkan prinsip ing ngarsa sung tulodo dengan memberikan contoh penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggung jawab. Misalnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi di ruang digital serta menghargai hak cipta dari sumber informasi. Prinsip ing madya mangun karsa terlihat ketika guru memanfaatkan berbagai platform digital seperti Google Classroom, Zoom, atau Learning Management System untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Sementara itu, prinsip tutwuri handayani dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri melalui berbagai sumber belajar digital, sambil tetap mendapatkan bimbingan dari guru. Yang kedua yaitu poin tantangan. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik, yang dimana akan menyebabkan mereka menjadi kesulitan membedakan antara informasi yang benar dan hoax. Kedua, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi karakter peserta didik, seperti menurunnya disiplin belajar, meningkatnya perilaku konsumtif, dan berkurangnya interaksi sosial secara langsung. Dan yang ketiga, masih terdapat kesenjangan akses teknologi dan internet di berbagai daerah Indonesia, yang dimana akan menyebabkan ketidakmerataan kualitas pendidikan. Contoh aktualnya dapat dilihat saat pelaksanaan pembelajaran daring pasca pandemi COVID-19. Banyak siswa memiliki akses
terhadap teknologi, tetapi tidak semuanya mampu menggunakan teknologi tersebut secara efektif untuk belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan literasi digital sama pentingnya dengan ketersediaan teknologi. Selanjutnya yaitu mengenai refleksi terhadap persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan pada saat ini. Ketika pendidikan menghadapi tantangan seperti krisis karakter, penyalahgunaan teknologi, dan rendahnya budaya literasi, ketika prinsip tersebut dapat menjadi solusi. Guru dapat menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, membangun motivasi belajar peserta didik, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang secara mandiri dan kreatif. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran berpusat pada peserta didik, pengembangan karakter, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kesimpulan dari materi yang kita bahas pada kali ini yaitu pilar pendidikan merupakan fondasi utama yang menopang seluruh proses pendidikan. Prinsip Ki Hajar Dewantara yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani tetap relevan dalam era digital karena mampu menjawab tantangan pembelajaran modern sekaligus memperkuat karakter peserta didik. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut perlu ditetapkan agar pendidikan Indonesia mampu menghasilkan generasi yang unggul, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.